Oke teman-teman, balik lagi ke channel Pilot Tampan dan Pemberani. Hari ini saya mau terbang di Gunung Semeru yang ketutup awan. Pertama kalinya saya terbang nih dan ketutup awan ya. Doain semoga drone balik sini dengan selamat ya. Ini penerbangan yang udah menegangkan dari awal ini ya. Saya nggak tahu jalurnya, saya nggak tahu konturnya seperti apa. Cuma nonton video dari Om KBS, Om Daniel, Om Andrea Ramadan ya. Terus akhirnya saya kesini janjian sama Om Tri sebenarnya, tapi kayaknya Om Tri ketiduran teman-teman. Saya WA centang satu, saya telepon nggak bisa. Oke, kita langsung ke penerbangan aja ya. Biasanya kalau pada terbang itu dari sana kan, dari Tanggul itu kan ya. Nah ini kita dari lokasi agak belakang sedikit, karena jalan menuju sana ternyata susah teman-teman. Wah keren sih yang pada di sana ya. Perjuangannya ya untuk dapat footage itu ternyata jalan lewat kayak gini. Nih, wes lah saya dari sini aja. Ini saya ditemenin sama kakak saya nih, Mas Bagus nih. Ya. Dia nanti yang akan mencarikan info tentang Semeru. Saya yang terbang. Oke, kita lanjut ke penerbangan. Oke. Ya, karena di sini pasir, kita armingnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, Mario 8, Bismillahirrahmanirrahim, mencoba mencari visual ke Kubah Semeru dengan jarak 9,5 km. Semoga sampai atas. Kita nggak memaksa ya teman-teman, ini kita usaha ya, karena kopilotnya yang harusnya udah tahu sini belum bisa saya hubungi lagi. Oke, siap, arming and take off. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Depan tertutup awan ya mas ya, kita coba naik dulu. Nah biasanya pada di tanggul sebelah kanan itu mas. Ketinggian Semeru berapa mas? 3676 mdpl. Nah 3676 mdpl ya. Nah biasanya pada menyusuri ini ke kanan itu mas. Saya mau lihat home point dulu untuk pulang nanti ancer-ancer saya apa gitu teman-teman. Bukit itu ya, dan ada jalan ini ya, tanggul bawah ini ya, bukit-bukit sana ya. Semoga belum ketutup awan nanti pulangnya. Oke. Throttle-nya Ini di pelan-pelan. iya oke. Speednya di 70 ya katanya ya. Jadi kita irit baterai teman-teman. Ini kita naik dulu. Karena dari bawah udah kayaknya nggak bisa tembus kalau dari bawah. Ini kayaknya tebel. Makanya kita coba naik dulu ya teman-teman ya. Kita naik dulu. Siapa tahu puncaknya kelihatan. Nah, Gunung Semeru sendiri sering disebut mulai masuk sebagai atap Jawa, atapnya Pulau Jawa. Oke, kita udah naik nih pelan-pelan teman-teman. Tinggi juga ya. Awannya di 1000 berapa ya? Nah itu udah mulai kelihatan tuh. Wih, bagus banget. Oke, kita maju ya. Lautan awan nih teman-teman. Wih, mantap, mantap, mantap. Aduh, tapi agak jelo mas. Udah keterangan ini. Gak apa-apa. Kita coba ya teman-teman. Wah, di atas lautan awan. Keren banget. HP ku tak rekod turun ya? Cek ya? Cek dong. Oke. Sudah. Udah, oke. 4 menit. Kita disarankan untuk speed tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat juga ya. Jadi kita di ini sorry kalau agak jelo ya teman-teman ya, karena ND filternya saya copot karena di bawah gelap. Sampai atas cerah tuh sunrise-nya tuh di sana. Wah, api sih. Oke, kita maju ya. Throttle coba kita speed kita naikkan lagi. Getar ya mas ya, dari situ kelihatan getar nggak? Karena ini mas cahayanya. Shutter speednya juga kotak lock ya.
Ini soalnya tak auto ISO. Tuh geter banget teman-teman. Gak apa-apa ya, wes yang penting kita coba teman-teman. Penerbangan pertama nih. Kita coba. Ada letupan mas. Tuh atas tuh. Iya, Pas banget Wah. teman-teman. Kita dapat visual letupannya tuh. letupan awan panas. Wih. Wah harusnya kita lebih cepat lagi tadi sampai atas pas ya mas ya. Wah tuh pas letupannya tuh. Tapi sayangnya agak jelo ya. Semoga nanti pas di ini lumayan membaik pas di Giroflow ya. Terbanget apa angin ya atas ya. Angin. Wah, tambah dur. Aduh tapi geter banget nih mas. Apa ya? Geter parah ya. Nggak biasanya kayak gini. Karena tadi aku ganti propeller baru. Tuh, geter banget. Gambarnya. Tapi dapat visual ininya. Nantilah penerbangan kedua kita coba ya. Lihat banget ya mas ya. Aduh, parah nih, geter parah guys. Geter parah. Lanjut gak ya? Muter sih, balik sih. Balik sih. Ntar kita video ini dulu ya. Geter parah nih. Ntar, lagi bagus mas. Padahal prop baru loh. Karena cahaya juga sih mas ini. Dan mungkin di atas angin. Oke, untuk penerbangan pertama kita stop dulu teman-teman karena tapi hilang geter ya. Hilang ya? Angin berarti. Hilang ya. Cik geter sidik dah. Tipis tapi ya. Kayak angin mas ini. Bagus banget. Kita tes ya teman-teman. Ini pakai ND tuh hilang toh. Geter hilang ya. Tipis gak kayak mau toh. Berarti angin mas tadi mas. Tadi geternya parah teman-teman. Ini udah hilang ya geter ya. Kelihatan nggak di situ ada geter-geter? Tipis ya. Nggak kayak tadi kan tapi. Oke, ini jarak udah di 6 km. Kita coba dulu. Penerbangan pertama teman-teman. Disambut dengan letupan ya. Angin sih mas ini mas. Di atas anginnya kayaknya kenceng. Itu letupannya kan juga langsung nyingkir mas. Ini miring tapi. Miring. Nah, nih lurusnya gini. Tapi kalau lurus kita ke bawah ke kiri. Nanti pasti pulangnya cepet mas. Katanya pokoknya 34. Tidak bisa ditoleransi 34 harus pulang. Bismillah ya teman-teman ya. Kita coba tapi tidak memaksa. Aku kayak geser ke kiri jauh ini. Nah ini kawahnya. Kita coba kalau mepet gimana ya. Tapi biar ngirit kita langsung ngambil atas saja. Ini dalam rangka ngirit teman-teman. Drone-nya miring banget nih. Angin mas. Berarti geter awal tadi itu angin teman-teman. Awan di belakang kita aman mas? Aman. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuh kan hilang kan, udah nggak geter nggak apa Hmm. toh. Baterai masih di 36. Kita update ya, tadi kita udah disambut dengan letupan. Siapa tahu nanti sampai sana ada lagi mas, des gitu ya. Bantu tiup, wah di Semeru juga bantu tiup nih. Bantu tiup biar ada letupan. Nah kalau teman-teman tuh bisa pada mepet nih kan, ketika saya agak turun terus getar lagi mas, berarti emang angin teman-teman. Oke, jarak di 8 kilo. Ini penerbangan terjauh saya selama ini, teman-teman. Dalam waktu 9 menit ya. Terjauh saya ini, terjauh benar-benar terjauh. Masif. Ayo mas, ngobrol mas. Yuk. Kawahnya namanya kawah apa nih mas? Kawah Gunung Semeru. Kita cari dulu di Google. Iya, karena kita Tidak informannya tahu. nge-freeze guys. 8,5 kilo nih. Harusnya pakai ND saya teman-teman. Jadi biar nggak getar gini, ini karena cahaya juga. Kawah puncak Gunung Semeru bernama Jonggring Saloko. Jonggring Saloko. Kulon won Jonggring Saloko. Tuh, getar guys. Karena ini udah panas ya. Udah panas. Oh. Tadi letupannya dari mana ya, Mas ya? Sebelah kiri tapi balik gunung. 9 kilo, Mas. 9 kilo pas. Pas. Wah, suka banget saya. Bisa tembus 9 kilo, teman-teman. Sorry, belum bisa mepet kayak yang lain ya, karena ini penerbangan pertama saya. Saya nggak tahu kontur, jadi takutnya keblok dan sebagainya, saya nggak tahu. Ini kawahnya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Kawah Jonggring Saloko. Jonggring Saloko. Wah, tuh Mas, pas Mas. Wih. Letupan Allahu keluar. Pas banget ya. Gimana? Berarti kita direstui nih ya. Awas jangan terlalu Pendek. bernafsu. Oke, siap. Wih. Awas jangan mendekat. Wih. Aku malah ketika lihat ini langsung pengen banget mendekat. Aja. Gambar mulai getar-getar Getar lagi ya? loh. Oke teman-teman. Kayak gini nih. Kalau di Merapi wedhus gembel ya? Iya, wedhus gembel. Nah, perbedaannya sama Merapi tuh, kalau Merapi, wah kalau Merapi kayak gini mah udah langsung brel semua mas. Brel semua. Wah, kita nikmati ya teman-teman ya, visualnya seperti itu. Nih, kawah Jonggring Saloko. Terima kasih sambutannya kawah Jonggring Saloko. Atas sambutannya, saya nggak bisa berkata-kata ini karena saya di 9,3 km. Kita lihat dari jauh ya teman-teman ya. Wow. Keren sih, keren ya. Wow, Allahu Akbar. Tadi pas awal kita udah disambut ya. Terus sebenarnya ada sedikit keraguan. Tapi kalau di Merapi itu emang jangan ragu-ragu lah gitu loh mas. Karena kita sering di Merapi ya teman-teman. Yang penting kita udah berdoa, udah kulon won. Baterai 3,5. Oke. Masih banyak mas. Sebenarnya bisa explore banyak lagi nih. Cuman karena ini penerbangan pertama, saya belum paham ya teman-teman ya. Konturnya seperti apa, kebloknya di mana. Jangan dekat-dekat. Sinyalnya juga awas menipis. Gambarnya sudah mulai bergetar lagi. Nah ini, nih. Oke. Lihat ya. Oke. Kita coba putar balik dulu. Tes Wah, lautan awan. Rumahnya tadi di mana home point saya nggak tahu. Sekarang waktunya pulang. Waktunya pulang ya. Awan dari belakang mulai mendekat juga. Oh iya, sana. Tuh. Wah, getar banget, parah pasti. Karena dari belakang mulai mendekat. Getar parah pasti. Awas.
Sinyal 9 Mbps. Ya aman. Nyala oke, Kok cepet cuman banget ya awan buri langsung mendekat. iya. Nih, keter banget toh Mas Jilo toh. Yo gitu, karena nggak pakai ND. Ini karena cahaya terlalu keras ke kamera, jadi gitu. Nah, ini arah pulang saya nggak tahu. Kita ikutin arah panah aja. Yang penting udah puas dapat letupannya tadi ya. Kita pas banget nyampe langsung das gitu ya. Dikasih sambutan oleh Kawah Jonggring Saloko. Jonggring Saloko. Sorry gambarnya kurang nyaman teman-teman karena ini saya nggak pakai ND filter. Jadi kayak gini. Getar tuh Jelo. Jelo ini karena sedikit getaran terus cahaya juga mempengaruhi. Kayaknya cukup sekali di penerbang. Soalnya Kayaknya dari iya deh. belakang awannya sudah mendekat. Saya cek dulu ya. Ini saya nggak tahu home point-nya di mana. Atas masih aman sih. Belakang lihat belakang. Belakang Awan. badal lah. Cepet banget sumpah bang. Yo, Perasaan atuh lu. lah ya kan tadi aku ngomong loh Mas, cek belakang aku. Karena awan itu cepet teman-teman. Tuh ini speed kita agak kencengin ya. RTH nggak? Rasa apa RT? Geter banget. Terparah sih. Coba tak naikin throttle. Terparah teman-teman, ini lawan angin. Tuh. Jarak masih di 6,7 kilo. Aduh, geter parah sih ini. Sorry ya teman-teman ya kalau visualnya geter ya. Tuh. Iya. Geter. Ini karena nggak pakai ND filter teman-teman. Dan ini propellernya tuh baru padahal aku pakai yang baru. Belum pernah pakai malahan. Jadi mungkin nanti di speed berapa ya dia nggak geter ya. Masih 6 kilo lagi. Gambarnya kayak gini. Parah nih, parah. Betah-betahin lah nonton gambar kayak gini teman. Were. Sorry ya teman-teman ya, visualnya seperti ini. Nanti tak ganti prop yang lama aja, nanti kita terbang lagi mas. Propeller baru juga bisa mas, bikin kayak gitu. Mungkin build quality-nya berbeda dengan merek yang sama. Kayak gitu tuh. Low baterai. Ya, 3,3. 34 aku kasih low bat karena yos gitulah aku nek terbang kan tahu sendiri mepet-mepet sampai 31 dan sebagainya. Kita speed di 80 km per jam ini. Sorry teman-teman gambarnya geter, sorry. Pokoknya aku minta maaf nggak bisa menampilkan semaksimal mungkin nih di sini ya. Jarak di 4,5 tuh. Berat, pulangnya berat karena anginnya tuh mengarah ke kanan mas. Kenceng ini, anginnya kenceng ini ke kanan ini di atas tuh. Oh, drone tuh kegeser kanan terus. Tuh, lihat. Arah panahnya kan aduh, ya toh. Padahal baru sebentar tak benerin. Arah panahnya udah langsung loh minta ke kiri itu. Berarti kan drone-nya ke sana. Miring tuh. Parah sih ini anginnya kenceng sih, teman-teman. Wah. Tapi kalau kita tadi pagi malah nggak dapat letupan mungkin mas ya. Emang Gusti Allah saya ngatur wis gitu. Jarak 3,5. Oke, sudah dekat ya. Penerbangan jauh tapi flight time aku cuma 17 menit semua. Di Merapi bisa 30 menit, teman-teman. Bentar, nanti kita cek dulu getar karena apa. Kayaknya sih ini propellernya karena ini ya. Nah, sekarang tantangannya adalah kita turun menembus awan habis ini, Mas. Telemetry loss. Apa nih kalau telemetry loss?
Seru sih. Semeru seru. Jarak jauh, yang paling jauh. Nanti sebelum kita nembus awan, kita putar balik, kita lihat Semerunya lagi. Oke. 2,5. Nanti mungkin di berapa ya? 1 kilo mungkin 1 ya. kilo. Kita nanti coba tembus ya. Sambil nonton. Enggak ding, 500 meteran aja, Mas. Asik. Berapa tadi? 9,3 kilo ya, Mas ya? 9,3 kilo tembus. Jumper, keren jumper. Jumper juga tembus, jumper sinyalnya. Enggak telemetri loh, telemetri cover enggak bunyi kayak gitu. Cuman ini ada sedikit problem. Getarnya ini. Nanti kita pakai ND filter pasti sembuh. Sama nanti kita cek propnya atau apa. Jarak di 1,6. Mana home point? Nah, pikirku tadi di sana loh, Mas. Tadi aku berpikir di sana. Pas dari atas tadi. Home point sudah tidak terlihat, teman-teman. Lautan awan. Kita disuruh ke kiri terus ya. Sama arah GPS-nya. Yang penting kalau kayak gini tuh kita lihat arah kita tuh pulang semakin mendekat. Nah, itu berarti benar. Kalau GPS terjadi error, kita harus cepat-cepat lihat daratan, Mas. Kalau ketutup kayak gini, ya wes biar caranya angle mode. Jadi kita turun pelan-pelan biar kalau tahu daratan setidaknya kita bisa mengira-ira, oh tadi di sana, oh ini arah jurangnya ke sana, gitu-gitu. Tapi kebanyakan panic attack lah, pasti panic attack. Ini kita, awannya 2 ya, Mas. Ini ada awan. Kita turun ya, teman-teman ya. Kita turun. Di bawah sudah berkabut. Wis. Berawan Anginnya tebal kencang juga. sih, Mas. Pas aku ngedev dia langsung liut. Nah, kita tuh ada awan 2 lapis, teman-teman, ternyata. Ini lapis pertama sudah tertembus. Lapis pertama nih. Ternyata ada 2 lapis awan. Kita harus lewati. Nah, di mana nih? Oh, kita udah kelewat, Mas. Oke. Saya ke sana dulu. Tuh, suara drone-nya kedengeran toh? Atas kita ketutup awan toh? Depan kita ketutup awan. Ini awan lapis kedua ya, kita tembus ya, teman-teman. Drone ada di sebelah kiri saya. Gila. Mana jalannya? Kemadep matahari berarti kirimu. Tuh, kita di sana tuh. Ada bayangannya tuh. Gila, terbang pertama langsung dikasih kayak gini tantangannya. Awas kita di sini nih. Awas. Yo, tuh, tuh kan di bawah nggak geter, Mas. Cek kan, lihatin. Nggak geter kan, berarti angin, teman-teman. Gila, di atas anginnya ngeri. Mana gunungnya nggak kelihatan. Oke, alhamdulillah kita dikasih selamat ya. Oke. Mariadi lolos dari Semeru ya. Nah, kalau di Merapi kita dikasih abu vulkanik, kalau di Semeru kita dikasih hujan. Ini basah semua drone-nya, teman-teman. Basah, kelihatan air-airnya ya. Coba tak kasih detail. Tuh. Basah kuyup. Kalau di sini sih terbang setiap hari bersih ini tuh. Tuh. Kelihatan ya airnya ya. Oke. Mario 8 volt saya berhasil sampai puncak Semeru, yaitu kawah apa, Mas, tadi namanya? Jonggring Saloko. Jonggring Saloko. Kita sudah nembus ya Jonggring Saloko, berhasil penerbangan pertama. Disambut dengan letupan. Cuman kurang perfectnya karena drone saya getar sekali karena ini
propellernya baru teman-teman. Propeller yang lama tuh malah agak boncel-boncel, nggak tak pasang. Aku pasang yang baru ternyata malah kayak gitu. Dan terima kasih jumper atas supportnya, tembus 9 kilo lebih teman-teman, tanpa berbunyi telemetri loss, telemetri recover. Jadi sinyal stabil sekali sampai di 9,3 km. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, yang ikut deg-degan, yang ikut seneng dapat letupan tadi. Kenapa dapat letupan seneng? Itu letupannya nggak berbahaya sih, nggak kayak sing duar terus ngerusak sini itu enggak, teman-teman. Itu memang kecantikan Semeru di situ. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih. Semoga dilancarkan rezekinya, selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Oke, ini yang mau tahu visual sini sekarang pas saya turun kayak gimana nih. Jarak pandang tinggal berapa meter ya? Jarak pandang tinggal berapa meter? Tapi ini kabut yang dari belakang tadi ya Mas ya. Kabut dari belakang. Semerunya udah nggak kelihatan. Saya mau coba sekali lagi nggak? Coba sekali lagi ya kayaknya ya. Udah nyampe sini, kalau cuma sekali sih sayang banget ya. Karena atas clear, kalau bawah sih ya ini basah sih teman-teman. Ada pelangi-pelanginya juga. Tuh, pelangi kan ini. Kelihatan pelanginya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di penerbangan berikutnya. Besok saya mau ke Ijen.